Assalamualaikum Sobat Football United. Jadi gue ingin membuat konten membahas terkait dengan pernyataan dari Ruben Amorim. Ini disebutkan sebenarnya sebelum Manchester Derby, dimana sebelum membahas terkait dengan pernyataan tersebut, gue ingin ke ini nih, ada update dari Live Here We Go. Nih salah satu akun dari Fabrizio Romano ya, yang mengabarkan update-update terkait dengan dunia sepak bola pastinya, yang menyebutkan bahwa saat ini atau musim ini merupakan musim yang harus dilupakan atau ingin dilupakan oleh Ruben Amorim dan juga rekan-rekannya ya, karena ketika disebutkan mereka 36 poin atau bahkan lebih di belakang Liverpool, di belakang Arsenal pun juga demikian, Nottingham Forest, Chelsea dan juga City, dan mereka juga punya kesempatan ataupun kemungkinan untuk tidak berlaga di kompetisi Eropa musim depan. Nah, musim ini memang musim yang berantakan menurut gue. Sudah pernah gue bahas sebenarnya ketika Manchester United melakukan pergantian manajer ataupun head coach di bulan November kemarin. Lalu diikuti juga dengan kontroversi diselesaikannya Dan Ashworth ya. Ya menurut gue memang menunjukkan klub ini masih belum rapi, masih belum solid, masih belum stabil. Tapi apakah akan seperti itu terus? Tentu saja diharapkan tidak. Tapi memang musim ini penuh apa ya? Penuh pergerakan yang agak sedikit dalam tanda kutip polanya tidak beraturan dari Manchester United. Namun demikian, ini tentu saja diharapkan juga bisa menuju ke sebuah hal yang lebih rapi, yang lebih teratur, bukan hanya dari sisi penampilan Manchester United di atas lapangan, tapi dimulai dulu dari kerapian struktur manajemen, siapa menempati apa dan apa saja kerja yang harus dilakukan dari posisi-posisi tersebut. Dan tentu saja nanti juga akan bermuara ke skuad Manchester United dan pada akhirnya adalah permainan dan juga hasil di atas lapangan. Nah, di wawancara ketika sebelum menghadapi Manchester City, Ruben Amorim ini ditanyakan apakah realistis ya untuk Manchester United ini memenangkan gelar juara di tahun 2028. Project 150 salah satunya kan seperti itu, yang menurut gue sebenarnya agak aneh sih manajemen mencanangkan tahun tertentu ya untuk menjadi juara, karena nampaknya tidak pernah dilakukan oleh klub-klub yang lain. Gue bisa jadi salah, tapi nampaknya ini bukan hal yang biasa ya, menetapkan tahun tertentu apalagi dipublish untuk umum. Ruben Amorim mengatakan tentu saja saya mengerti dan saya tidak naif. Kadang-kadang ini untuk saya ya, saya tidak bisa mengatur ekspektasi. Saya tahu kalau kita tidak akan menjadi penantang terbesar tahun depan ataupun 2 tahun lagi. Kita melakukan banyak hal. Kadang-kadang kita merubah atau mengganti pemain karena ya mereka juga harus disesuaikan dengan standar baru kita. Kita harus mengganti banyak hal, kita harus mengganti banyak staff, dan kita harus mengganti banyak hal di dalam klub. Saya tidak bisa mengatakan kalau kita juga membutuhkan banyak tahun ya untuk bisa menjadi juara dan lain-lain. Saya tidak bisa mengatur hal tersebut. Saya tidak bisa mengatakan kalau kita akan memenangkan gelar tahun depan. Saya tidak gila. Tahun depan kita mungkin akan menderita banyak ya. Tapi untuk menjadi lebih baik. Dari Sky, kalau dikutip terkait dengan pernyataan tersebut, Ruben Amorim menambahkan, tahun depan adalah tujuan kita. Saya tidak mengatakan kita akan memenangkan gelar tahun depan. Saya tidak gila. Saya mengatakan saya tidak ingin pembicaraan ini ya. Kalau kita butuh banyak tahun dan ayo tenang, kita tidak terburu-buru. Kita telah menderita banyak untuk tahun depan, jadi diharapkan tahun depan ini akan lebih baik lagi. Saya tidak ingin menjadi seseorang yang duduk di sini dan mengatakan kalau kita butuh banyak waktu. Saya bukan tipe pelatih seperti itu. Semua tim mereka telah berada di posisi di mana mereka butuh banyak, ataupun kita ya butuh banyak untuk bisa mengejar ketertinggalan dari mereka. Dan tentu saja mereka akan berkembang musim depan. Saya ingin fokus ke kekuatan kita dan menggunakan apa yang dimiliki oleh klub kita ya untuk berusaha dan membawa 1 atau 2 pemain besar. Saya tidak bisa mengatakan kalau dalam 3 tahun ya kita akan berusaha untuk sesuatu.
Untuk saya, kita akan mulai musim depan. Kita butuh lebih baik lagi karena ini merupakan klub yang sangat besar. Saya ingin menempatkan tekanan di diri saya, dan juga ke semuanya di sini. Ruben Amorim juga menambahkan di wawancara lain yang gue ambil dari Center Devils, dia menyebutkan bahwa kita butuh untuk menjadi kompetitif ya di waktu yang singkat. Tapi untuk menjadi dominan menghadapi banyak tim, ini akan membutuhkan waktu. Anda harus menggunakan senjata yang berbeda dan gaya yang berbeda untuk menghadapi musuh yang berbeda. Nah, dari sini yang gue tangkap adalah Ruben Amorim tidak ingin bahwa dia tidak ingin memakai alasan oke, kita butuh waktu yang sekian tahun, kita butuh waktu yang panjang. Enggak. Dia tahu dia harus memberikan hasil. Tapi di sisi lain dari pernyataan yang tadi gue sebutkan juga ya di terakhir itu mengatakan bahwa ya dia juga membutuhkan waktu sebenarnya untuk berkembang, untuk mengimplementasikan permainan yang diinginkan di atas lapangan. Dia juga tahu bahwa dia butuh pemain-pemain yang baru ya, pergantian pemain misalnya. Tapi dia juga menekankan bahwa klub ini saat ini sedang dalam periode transisi, perubahan. Dia juga mengatakan bahwa mungkin tidak tahun depan, mungkin juga bukan 2 tahunnya lagi, bahwa Manchester United itu akan kembali berada di jalur perburuan gelar juara. Tapi dia ingin ada perkembangan. Dan menurut gue ini juga menunjukkan ya, paling tidak untuk gue yang gue ambil adalah oke, ekspektasi harus diatur lagi. Maksud gue begini, ya musim ini kita menderita banyak, tapi bukan berarti terus musim depan kita berharap Manchester United ini langsung nyetel jadi juara atau berada di peringkat kedua berburu untuk juara. Tidak seperti itu sih menurut gue. Yang realistis nampaknya memang mengharapkan Manchester United lebih baik daripada musim ini, artinya musim depan berharap Manchester United musim ini lebih baik. Itu hal yang sangat normal menurut gue. Tapi sebaik apa? Menurut gue ada raihan-raihan yang digapai sebelumnya yang saat ini tidak ada. Yang paling simpel adalah tiket Liga Champions. Menurut gue ini menjadi hal yang harus diperjuangkan. Manchester United bahkan harus berada di perburuan untuk hal tersebut menurut gue musim depan. Tiket Liga Champions. Saat ini gue mengatakan demikian. Mungkin nanti ketika pre-season akan berubah, tapi ini yang gue lihat saat ini bahwa ya Manchester United saat ini berada di peringkat berapa? Di luar 10 besar bahkan. Nah, kalau melihat tim-tim lain, ya mereka juga berbenah, mereka juga melakukan perbaikan. Dan apa yang mereka raih saat ini, ada banyak tim kalau ngelihat di papan klasemen ya, jauh lebih baik daripada Manchester United. Dan musim depan mereka pun juga akan menyiapkan lebih baik lagi. Mereka ingin mempertahankan atau bahkan lebih baik lagi. Manchester United pun juga melakukan hal yang sama. Tapi di sisi lain Manchester United juga memiliki banyak keterbatasan, manajemen yang berganti, staff yang berganti, keterbatasan dana, ya kan, finansial, hal-hal seperti itu. Menurut gue ini tidak bisa tidak dilihat. Ketika misalnya fans kecewa. Kenapa kecewa? Kecewa biasanya ada hal yang tidak tercapai dari apa yang diekspektasikan, apa yang diharapkan. Biasanya gapnya inilah yang menjadi kecewa, ya kan? Nah, gue sebagai fans dengan amatiran, gue ingin mengatur bahwa musim depan, gue berharap Manchester United dengan segala sesuatu yang terjadi internal, eksternal maupun juga klub-klub lain, gue belum bisa menuntut untuk menjadi juara. Bahwasanya mungkin di FA atau di Carabao bisa menjadi trofi, ini merupakan hal yang sangat positif menurut gue kalau itu bisa diraih musim depan. Tapi di Premier League, di mana perjalanan liga ini lebih seperti maraton ya, jadi memang sangat panjang sekali, dan artinya untuk melakukan hal tersebut butuh persiapan juga yang sangat panjang. Sobat Football United mungkin yang menjadi pelari maratoner atau half maratoner tahu ya bagaimana persiapan untuk menuju itu tidak bisa singkat, tidak bisa hanya apalagi tanpa persiapan. Buat gue itu mustahil. Ada banyak hal yang harus disiapkan, bukan cuma terkait dengan latihan lari, tapi juga nutrisi, tapi juga istirahat, tapi juga latihan dan lain-lain. Sama liga pun juga demikian. Dan Manchester United belum menurut gue saat ini berada pada tahap tersebut. Musim panas nanti ini baru menjadi menurut gue mungkin bursa transfer musim panas pertama bagi Ruben Amorim. Apakah dengan bursa transfer pertama ini akan menyelesaikan situasi skuad dari Manchester United? Gue tidak berpikir demikian. Mungkin membutuhkan setidaknya
1 atau bahkan 2 transfer musim panas lagi untuk bisa membuat skuad yang betul-betul bisa mengimplementasikan gaya permainan dengan lebih baik ya yang diinginkan oleh Ruben Amorim. Dan tentu saja diharapkan bisa lebih konsisten dan mendapatkan hasil juga yang lebih positif. Jadi itu sih menurut gue dari apa yang dikatakan oleh Ruben Amorim ini menandakan bahwa ya dia bekerja, dia tahu bahwa klub ini klub besar, dia tidak ingin terlalu lama, tapi juga tidak dalam waktu yang sangat singkat, bahwa segalanya yang tadinya tidak didapatkan oleh Manchester United berupa gelar juara, trofi dan lain-lain ini secara otomatis akan langsung didapatkan. Jadi tetap menurut gue ada yang namanya proses. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.